Aroma masakan menyeruak, begitu menggoda, keluar dari rumah berlatar luas di samping rumah Parni. Wanita parubaya yang sedari tadi menelan ludah membayangkan betapa nikmatnya makanan yang sudah lama diidam-idamkan keempat anaknya. "Bu, bau apa ini, Bu? Nikmat sekali." Tono, anaknya yang berumur 4 tahun berdecak berulang kali, seolah ikut merasakan nikmatnya aroma yang masuk dalam khayalannya. "Bayangin, Nak, itu daging gulai. Teksturnya lembut kok. Bumbunya meresap sampai ke sela-sela daging. Kuahnya kental. Dimakan pakai nasi. Enak, Nak." Tono kecil menutup matanya dan membayangkan apa yang diucapkan ibunya yang kini sedang mengelus rambutnya. Ia kembali mengecap, merasa menikmati setiap kunyahan nasi bercampur daging dalam mulutnya. Parni yang melihat ekspresi dari bocah polos itu tak tahan untuk menitikkan bulir bening yang sejak tadi berontak ingin keluar di sudut matanya. Ibu mana yang tak ingin melihat anaknya makan enak, membiarkan buah hatinya tumbuh sehat dan memenuhi segala kebutuhannya, memberi kehidupan layak dan bahagia. Semua ibu punya impian yang sama, ingin melihat anak-anak mereka sehat dan memastikan perut mereka kenyang. Begitupun dengan Parni. Ia bukannya tak menangis membiarkan anak-anaknya hanya makan nasi aking, nasi bekas kemarin yang baginya sangat berharga. Sengaja meminta kepada tetangga agar keluarganya bisa makan. Dengan hati teriris, ia jemur nasi sebelum ia tanak kembali dan makan bersama dengan keluarganya tanpa lauk ataupun sayur yang menemani. Ketiga anaknya yang sedari tadi main di luar berlarian masuk ke rumah, memeluk tubuh legam ibunya, seraya merengek di pangkuan Parni yang bergantian mencium kening keempat anaknya. "Bu, baunya enak banget ya," ucap si sulung, Tony, dengan wajah memelasnya. Parni hanya menganggukkan pelan. "Kapan kita bisa masak gulai, Bu? Tini pingin, Bu," timbal anak keduanya. "Iya, Bu, Tono juga, Bu. Tony juga, Tina juga, Bu," dicecar pertanyaan yang tak mungkin ia jawab. Parni hanya mengulas senyum getir dan beranjak dari duduknya. "Nanti Ibu buatin. Sekarang kalian makan aja dulu ya. Ibu mau ke rumah nenek dulu." "Oh ya, Ibu nitip Bapak sebentar," ucap ibunya. Keempat anaknya melonjak girang, sementara Parni melangkah gontai keluar rumah. Pikirannya bingung bukan kepalang. Dari mana ia bisa mendapatkan daging? Jangankan daging, telur pun ia tak mampu. Terbit keinginan hatinya untuk meminjam uang pada mertuanya. Tapi ketika teringat kembali jika mertuanya sudah mewanti-wanti untuk tidak datang menginjak kaki lagi di rumahnya, membuat wanita parubaya itu mengurungkan niatnya dan memilih untuk duduk di bawah pepohonan rindang yang dekat dengan areal pemakaman. Itulah akibat jika masih melawan dengan orang tua. Sekarang kau urus saja Kito, suamimu itu. Aku tak sudi melihat mukamu lagi. Sejak awal, aku sudah tahu jika kamu itu cuma akan jadi pembawa soal bagiku dan juga anakku. Tapi memang dasar ngeyel, dia tetap mau menikahimu. Salah siapa masih nekat menikah, padahal kamu tahu aku tidak suka. Kata-kata menyakitkan itu selalu terngiang dan seolah enggan untuk pergi dari benak Parni. Hatinya terlampau sakit, air matanya kembali menganak sungai, menyebabkan sesak dalam dadanya. Wanita itu kemudian memejamkan matanya dan menengadah ke atas, membiarkan perih di hatinya. Kembali, wajah keempat anak dan suaminya membayang di pelupuk mata. Ia terhenyak saat mendengar suara beberapa orang yang berbincang dari area pemakaman. Ia lalu membuka mata dan berdiri, mengintip ke dalam area pemakaman demi menuntaskan rasa penasaran di dalam pikirannya. Benar saja, 4 orang lelaki dewasa sedang membawa cangkul dan sebagian menggali di tengah pemakaman. Dari percakapan mereka, Parni tahu jika ada bayi yang akan segera dimakamkan saat itu juga. Parni mengintip di balik tembok yang membatasi area pemakaman dengan kebun warga. Sebuah ide terbit begitu saja. Ide gila yang akan menjawab semua gundah yang ada di hatinya. Parni tersenyum ringan kala membawa sebuah karung putih di pundaknya. Ia sengaja menghindar dan bersembunyi jika ada tetangganya yang lewat.
Saat keempat anaknya bertanya, Parni hanya memberi pesan untuk menunggu bersama bapaknya. Tak ada seorang pun yang boleh masuk ke dapur selama proses memasak. Anak-anaknya menurut, yang terpenting mereka bisa makan. Jika hanya disuruh menunggu, itu bukan hal yang sulit untuk dikerjakan. Sebuah senyuman bahagia tersungging di bibir Parni. Tangannya amat lihai mencincang daging dan meracik bumbu. Sebagian daging ia masukkan ke dalam kulkas yang sudah berkarat. Sisa kejayaan suaminya sebelum sakit-sakitan. Daging ia masukkan setelah bumbu bercampur santan yang ia parut dan peras sendiri dari kelapa yang tumbuh di belakang rumah. Wajahnya amat bahagia begitu memikirkan keempat anak dan suaminya makan dengan lahap. Karena untuk pertama kali ia memasak makanan yang diimpikan seluruh keluarganya. Aroma gulai menguar memenuhi ruangan. Keempat anak Parni berteriak girang seolah tak sabar untuk menyantap hidangan yang dibuat oleh ibu mereka. Parni menuang gulai daging yang sudah matang ke dalam mangkuk dan membawanya keluar dengan hati yang bergemuruh riang. Keempat anaknya menyambut dengan gembira. Mereka makan dengan amat lahap hingga meminta tambah berulang kali. Sementara Parni dengan rasa sayang menyuapi suaminya, Gito yang bersandar di ujung ranjang. Parni menatap haru keempat anaknya yang mengucap terima kasih padanya. Ia tersadar dari lamunannya kala mendengar suara serak Gito, suaminya. "Dari mana uang untuk beli daging itu, Bu? Tumben bisa makan enak." Parni bergeming sejenak. Jantungnya berdegup kencang, seolah ada ribuan mata yang kini menatapnya. Ia seperti sedang diinterogasi oleh polisi. "Ada orang baik hati tadi, Pak. Kasih sedekah di jalan, Pak," jawabnya terbata. "Oh iya, alhamdulillah kalau begitu, Bu. Rasa gulainya amat nikmat. Jika masih ada sisa, jual saja, Bu. Mana tahu laku itu," usul suaminya. Parni terdiam sembari berpikir. Benar kata suaminya, jika bisa dijadikan ladang uang, kenapa tidak? "Iya, Bu, gulainya enak sekali, Bu. Jualan saja, Bu, pasti laku kok," ucap Tony. Tony anak sulungnya ikut menimpali. Merasa diberi banyak dukungan, rasa percaya diri dari Parni terbit seketika. "Iya, mulai besok ibu akan berjualan gulai daging istimewa," jawab Parni. Sulis, tetangga sebelah rumah Parni mengendus. Hidungnya kembang kempis mencium bau yang amat enak dari rumah gubuk yang selama ini amat jarang sekali tercium bau masakan. Iya, sebagai tetangga, dia tahu betapa susahnya Parni. Ia yang sebagai ibu rumah tangga harus rela bekerja sebagai tukang gosok keliling yang hanya berpenghasilan 20.000 setiap ada yang memakai jasanya. Itu pun tidak setiap hari. Kadang 2-3 hari ia harus gigit jari karena tak ada yang menghubungi. Itulah yang sering dikeluhkan oleh tetangganya itu. Kadang ia sering melihat Bu Parni menangis, memikirkan nasib keempat anaknya dan suaminya yang lumpuh hingga tak mampu mencari nafkah. Sulis tahu betapa susahnya tetangganya itu. Dialah yang sering memberi sekedar lauk jika masih lebih dan juga beras. Sesungguhnya ia tak tega memberi nasi kemarin yang pada akhirnya ia pun memberi karena paksaan dari Bu Parni. Seperti hari ini, ia mendapat daging dari mertuanya 0,5 kilo. Ia ingin membagi ke Bu Parni, tapi untuk dirinya dan keluarganya pas-pasan. Alhasil, ia hanya bisa mengelus dada dan meminta maaf dalam hati. Namun, siang ini ia mencium aroma yang sama. Hatinya mulai bertanya, dari mana uang Bu Parni hingga bisa memasak daging seperti dirinya? Astagfirullah, maafkan aku Tuhan. Sulis menepuk mulutnya sendiri. Merasa berdosa, sudah berpikiran buruk pada wanita sederhana yang selalu berbuat baik padanya. Didera rasa penasaran yang teramat sangat, Sulis memberanikan diri untuk singgah ke rumah Bu Parni. Sulis mengetuk pintu belakang rumah tetangganya itu. Tak ada sahutan, yang ia dengar hanya suara riang anak-anak disertai tawa ibu bapaknya. Sulis ingin beralih dan memutar tubuhnya menuju arah depan, tapi tiba-tiba pandangannya tertuju pada karung yang ada di belakang rumah. Karena terdapat merah-merah seperti darah dari kejauhan. Dengan kaki gemetar, Sulis mendekat. Saat ia akan menyentuh karung, tiba-tiba pintu belakang rumah bergerak. Sulis tersentak.
dan memandang ke arah sosok yang tengah berdiri dengan wajah yang tak suka. Ada apa, Lis? Sosok yang tak lain adalah Bu Parni itu yang mendekat. Wajah legamnya terlihat panik saat matanya tertuju pada karung yang tadi ia bawa, lupa membuang dan membakarnya. Ini Bu, saya lihat karungnya kok banyak bercak darahnya, ungkap Sulis kemudian. Bu Parni bergeming, tapi raut wajahnya tak bisa bohong jika saat ini ia didera kecemasan yang teramat sangat. Oh itu, kakakku yang berada di desa sebelah suka berburu rusa. Rencana mulai besok aku akan menjual gulai daging rusanya untuk tambah-tambah belanja, kilah Bu Parni. Tentu saja, wanita itu berbohong. Sedari bayi, ia sudah sebatang kara. Ibunya gantung diri waktu Parni masih bayi karena tak kuat menanggung hutang suaminya yang suka berjudi. Bapaknya pun meninggal saat usia Parni 2 tahun akibat overdosis. Parni kecil akhirnya dirawat neneknya yang akhirnya meninggal saat Parni berusia 18 tahun. Parni dewasa sebelum waktunya. Ia harus bisa mengurus semua seorang diri, termasuk dalam mencari nafkah. Di dalam hatinya selalu berkata, apapun akan aku lakukan demi melihat anak-anakku bahagia, ucapnya dalam hati. Oh, begitu ya Bu. Tadi saya mencium bau yang sangat harum, makanya saya kesini mau tanya resepnya, ucap Sulis kepada Bu Parni. Sulis menyunggingkan senyum. Ia pun tak enak hati karena ketahuan mengintip di belakang rumah Bu Parni. Senyum seketika terbit di bibir Bu Parni. Oh, kebetulan saya memang mau mencicipi daging rusa yang digulai khas resep kampung saya. Bu Parni lantas masuk dan tak lama membawa semangkuk gulai. Ini dicicipi, nanti kasih saran apa yang kurang sebelum saya jual. Kembali Bu Parni menyunggingkan senyum dan menyerahkan mangkuk yang berisi gulai daging pada Sulis. Terima kasih Bu, ujar Sulis senang. Iya, sama-sama. Tapi lain kali jangan datang dari pintu belakang, kata orang dulu gak sopan, ucap Bu Parni. Sulis yang mendengar langsung melebarkan matanya. Ucapan Bu Parni sungguh sangat membuatnya salah tingkah. Apakah Bu Parni marah padanya? Oh iya Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya. Terima kasih sekali lagi untuk daging gulainya. Dengan wajah yang sulit diartikan, Sulis pun pamit dan memutar tubuhnya. Ia melangkah dengan hati yang tak enak. Bu Parni masih tetap berdiri di tempat sembari menatap langkah Sulis yang tergesa. Salah satu sudut bibirnya ditarik hingga menciptakan senyuman sinis yang membuat siapapun akan bergidik ngeri bila melihatnya. Kamu jangan berani-berani ikut campur, Sulis. Biarpun selama ini kamu baik, tak menutup kemungkinan kamu yang akan jadi bahan baku untuk gulai selanjutnya. Lirihnya, seraya memutar tubuh dan meraih karung yang ada bercak darah. Ia lalu merogoh kantung dan meraih koset, mematik api dan membakar karung beserta sampah yang ada di belakang rumahnya. Hampir saja ketahuan. Besok-besok aku harus lebih jeli, gumamnya sembari melangkah masuk ke dalam rumah. Degup jantung Sulis belum mereda saat tiba di dalam rumah, merutuki semua perbuatan yang baru saja ia lakukan. Ia sama sekali tak menyalahkan kemarahan Bu Parni padanya, karena memang mengakui jika ia salah. Semua itu karena kekepoannya. Seharusnya ia bersyukur bila Bu Parni sekeluarga hidupnya sudah jauh lebih makmur dan bisa makan tanpa menyusahkannya, bukan malah diam-diam mengintip dan berpikiran buruk kepadanya. Sulis menghela napas dalam. Ia lalu menatap gulai yang ada di hadapannya. Aroma yang sedap menguar hingga membuat perutnya keroncongan. Sepertinya gulai pemberian Bu Parni memang nikmat. Sulis beranjak dari duduknya dan melangkah ke arah dapur, mengambil nasi dari dalam majikomnya dan kembali ke ruang tengah. Ia sudah tak sabar untuk menyantap gulai yang membuatnya amat berselera. Benar saja, satu suapan kuah masuk ke dalam mulutnya. Nikmatnya. Itu baru kuah, belum dagingnya. Baru kuah saja sudah membuat Sulis meremelek. Saking enaknya. Gurih, sedikit pedas, ada manisnya. Pokoknya mantul, batin Sulis. Suapan kedua, Sulis mencampur nasi dan kuah dan sepotong daging berukuran kecil, mengunyahnya perlahan. Tekstur dagingnya beda dengan sapi,
lebih kenyal, tapi berlemak. Ini enak, lebih nikmat dari daging sapi. Sulis berbicara pada dirinya sendiri. Saking nikmatnya, ia seperti enggan untuk berhenti. Suapan-suapan selanjutnya, ia masih menikmati tanpa banyak berkomentar. Ia mengetahui bahwa masakan Bu Parni memang sangat enak. Ia yakin jika nanti berjualan, gulai Bu Parni pasti laku keras. Hingga kuah menyusut dan daging tinggal beberapa potong, mata Sulis menangkap sesuatu yang berbeda pada bentuk daging yang membuatnya mengernyitkan dahi. Ia menyendok daging tersebut dan memperhatikan dengan seksama. Seketika tangannya gemetar dan melempar sendok berisi daging ke sebarang arah. Jari, tangan. Sulis pun kaget. Dengan hati yang masih berdebar, Sulis mencari kembali sesuatu yang ia pikir adalah potongan jari tadi. Sayangnya, setengah jam mencari, benda itu tak kunjung ia temukan. Ia sesungguhnya masih sangat ragu dengan penglihatannya. Apa itu memang jari tangan manusia atau hanya mirip semata? Sudahlah, mungkin itu ceker ayam yang dicampur saja, pikir Sulis. Ibu beranak satu itu bangkit dan membawa mangkuk yang berisi beberapa potong daging dan separuh nasi yang tak habis. Selera makannya seketika hilang saat melihat benda yang mirip dengan jari itu. Manis, seru Sulis memanggil kucingnya, berniat memberikan sisa daging untuk kucing kesayangannya. Manis pun datang sembari mengeong-riang, mengendus mangkuk yang diberikan Sulis di hadapannya. Bukannya malah melahap daging yang bagi Sulis amat nikmat itu, Manis malah terlihat memuntah dan memutar tubuhnya. Sulis yang melihat tingkah kucing berbulu hitam lebat itu merasa heran. Tak pernah sekalipun Manis menolak daging apapun pemberiannya selama ini, karena kucing gembul itu memang doyan makan. Sulis mengambil kembali mangkuk yang masih berisi daging dan mengarahkan ke hidungnya. Mengendus bau gulai yang terasa berbeda, aroma amis yang masih terasa. Tak menunggu lama, ia segera melangkah ke arah dapur dan membuang sisa lauk yang tak ia makan begitu saja. Tanpa ia sadari, sepasang mata menatapnya dengan kilat amarah karena pemberiannya begitu saja ia buang. Darahnya mendidih seketika. Gagang sapu yang ia pegang dicengkeram dengan geram. Sialan, susah-susah dibuat, main dibuang. Awas kau Sulis, gumamnya geram. Parni melangkah girang, membawa keranjang hijau berisi beberapa bungkus gulai daging hasil masakannya mengelilingi kampung. Dengan wajah sumringah, Parni menawarkan dagangannya, tak lupa mencicipi dengan satu bungkus kecil tester yang dihadiahi pujian dari para tetangga dan calon pembelinya. Mereka memuji rasa dan juga harga yang cukup murah untuk ukuran gulai daging yang banyak. Dalam sekejap, jualan Parni ludes tanpa sisa. Ia melangkah riang menuju ke rumah. Selama setahun belakangan, semenjak suaminya mengalami sakit lumpuh, tak pernah ia memegang uang sebanyak hari ini. Berbagai asa ia ukir di dalam kalbunya, membeli beberapa jajanan yang selama ini dirindukan anak-anaknya. Selama ini, anak-anaknya hanya bisa menelan ludah saat melihat teman-temannya seusianya menyantap makanan ringan. Mereka hanya bisa melihat tanpa mampu meminta, karena mereka tahu seberapa sulit hidup mereka. Jangankan untuk jajan, makan pun nasi bekas orang yang sudah tak termakan dan sudah berbau tengik. Tapi demi perut yang minta diisi, mereka menepis rasa bau itu yang terkadang membuat nasi tercekat di kerongkongan. Hidup bagi keempat anak Parni sangatlah keras. Untuk seragam sekolah pun mereka harus bergantian pakai. Jarak usia anak yang tak sampai 2 tahun membuat mereka bagai seumuran. Bertubuh kurus dan juga hitam, terkadang mereka membantu Parni mencari plastik-plastik bekas di sekitar kampung. Mereka anak-anak yang baik, yang mengerti bagaimana susahnya kedua orang tua di usia teramat belia. Tony, anak pertama saja, belum genap berusia 10 tahun. Dari memulung itulah, keempat anak itu saling menyuap jajan satu sama lain. Jajan yang bagi anak-anak seusia mereka itu gampang, amat susah bagi keempat anak Parni. Bukan Parni tak tahu bagaimana kegundahan keempat anaknya, tapi keadaan yang membuatnya hanya bisa diam diri sembari menitikkan air mata. Apalagi ketika melihat senyum terbit di wajah keempat buah hatinya saat berbagi sebungkus jajanan.
bukan hanya teriris, tapi ia akan rela menyerahkan nyawanya sendiri demi melihat kebahagiaan yang terpancar setiap hari. Saat melewati kuburan, Parni menghentikan langkahnya sejenak dan melihat kerumunan warga. Ia hendak mendekat demi mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat di mana ia menemukan ini cemerlang itu, yang membuat kantongnya tebal seketika. Dan saat hendak mendekat, kakinya terasa amat gemetar. Isak tangis terdengar begitu menyayat hati, membuat batin keibuan Parni begitu saja terbit di relung hati. Ia memilih berlalu bukan karena ia acuh, tapi ada ketakutan yang teramat sangat mengguncang jiwanya. Lebih baik menghindar daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Parni mempercepat langkahnya, melewati banyaknya warga yang ikut merasa penasaran dengan apa yang terjadi di dalam area pemakaman. Ia hanya ingin segera sampai rumah dan bertemu keluarganya tercinta. Sekitar 200 meter sebelum sampai di rumah, Parni menyempatkan diri singgah di warung yang bisa jadi tempatnya berhutang. Seorang wanita yang hampir senja menyambut kedatangannya dengan muka masam. "Mau apa, Par? Hutang? Yang kemarin saja belum bayar," ujarnya ketus saat Parni masuk ke dalam warungnya. Parni mengepal kedua tangannya, geram. Jika saja tak berdosa, pasti untuk pertama daging dari wanita ini yang akan ia gulai. Parni menatapnya dan membayangkan jika lidah yang mengeluarkan ucapan kasar itu ia potong-potong dan dicampur dengan cabai rawit dan irisan bawang serta daun salam. Pastinya amat nikmat bila bercampur dengan nasi yang masih hangat. Malah ngelamun. "Sudah, gak boleh lagi hutang," ucap Nek Timah. Sebutan warga pada wanita tua itu membuat Parni tersadar. Ibu beranak 4 itu lantas menjawab, "Saya datang kemari mau menyicil utang. Besok akan saya lunasi, Nek. Janjinya. Ini untuk menyicil utang, dan ini untuk membeli beras dan jajan." Parni menyerahkan beberapa lembar uang 10 ribuan. Tumben bisa nyicil hutang dan beli beras. Biasanya minta nasi bekas tetangga. Darah Parni berdesir saat mendengar nyinyiran Nek Timah. Betapa kejamnya ucapan yang dilontarkan wanita tua itu, yang seharusnya lebih bisa menjaga lisannya. Sekuat tenaga, ia menahan bulir yang menyeruak, ingin tumpah saat itu juga. Namun, ia tetap bertahan. Janji hatinya, suatu saat ia akan membuktikan pada Nek Timah siapa dirinya sebenarnya. "Saya akan segera membayar semua hutang saya. Nenek jangan takut, dan saya pastikan tak akan pernah satu kali pun meminta nasi kepada tetangga, terutama pada nenek." Parni menekan suaranya dan sedikit menyentak tangannya saat Nek Timah menyerahkan bungkusan belanjaan pesanan Parni. Belum sempat menjawab, Parni memutar tubuhnya dan berlalu pergi begitu saja, meninggalkan sesal yang teramat dalam di batin Nek Timah. Ia menyesal, terbawa emosi dan berucap kasar, hingga tetangganya yang miskin itu terluka karena ulahnya. Wajah Parni menghangat saat buliran air mata itu tumpah begitu saja tanpa ia pinta. Ia segera menyekanya. Kehidupan yang keras kadang tak memberi celah untuknya, meski hanya sekedar menangis menyesali nasib. Senyum Parni terbit seketika saat melihat keempat buah hatinya sedang menunggu di depan rumah dengan wajah penuh asa. Parni memandangi mereka dari jauh, bukan hanya senyum, tapi sorakan girang yang membuat mulut Parni bergumam. "Ibu akan melakukan apapun demi kalian, meski nyawa ibu jadi taruhannya," ucap Parni. Tersiar kabar, gulai daging Parni yang nikmat itu membuat banyak orang yang rela antri untuk mencicipinya. Tak terkecuali Halimah, ibu dari Gito, alias mertua Parni. Desas-desus tentang nikmatnya gulai daging yang katanya gurih dan membuat lidah bergoyang menjadikan rasa penasaran kian membuncah di hati Halimah. Sore ini ia begitu antusias ingin berkunjung ke rumah menantu miskin yang selalu dihinanya itu. Sedikit memaksa anak gadisnya yang baru saja pulang bekerja. "Mau apa sih, Mak? Biasanya lihat Mbak Parni saja sudah mau muntah," Sarinah berdecak kesal. Tubuhnya masih teramat lelah sehabis bekerja di pabrik tempat pembuatan saus. "Mak penasaran, kata tetangga sebelah masakan Parni itu enak," ucap mertuanya itu. "Mak, selama ini
Mama berlaku kasar sama Mbak Parni. Sari aja nggak dibolehin ngasih jajan, apalagi bantu keseharian mereka. Padahal Sari kasihan. Mbak Parni dan anak-anaknya pasti sering kelaparan. Desis wanita berkulit putih itu sembari menaruh pantatnya di kursi rotan dengan sedikit menghentak. Iya, karena Mama benci wanita miskin yang gak tahu malu seperti dia. Bawa sial. Buktinya tuh abangmu lumpuh dan tak bisa bekerja, makan tidur, gak bisa ngasilin uang. Halimah malah naik pitam diungkit keburukannya. Semua itu takdir Allah, Mak. Mana kita bisa menolak? Mama kan juga punya banyak warisan. Kasihlah dikit untuk Bang Gito, biar Mbak Parni bisa pakai untuk modal usaha. Sari mencoba meluluhkan hati Halimah. Halah, menantu gak tahu diri macam itu. Jualan enak saja, gak ada mikir mau kasih mertua. Dasar pelit, cibirnya dengan wajah masam. Kalau aku punya mertua seperti Mama, juga aku ogah. Nanti cuma dapat hinaan. Buat apa? Sari serta merta bangkit. Ia sebenarnya amat kesal dengan sifat mamanya yang pilih kasih. Giliran sama Dewi, menantu dari abang mertuanya, Diman. Emaknya amat baik. Itu karena Dewi bekerja di kantor besar dan punya gaji yang hampir sama dengan gaji abangnya. Dasar anak kurang ajar kamu. Kalau nggak mau nganter, ya sudah, aku pergi sendiri. Emak memutar tubuhnya seraya menghentakkan kaki. Ya sudah, Sari aja yang pergi, Mak. Tunggu aja di rumah. Mama mau ikut. Tapi Mak, Sari akhirnya mengalah karena mendapat ancaman dari mata Mak yang melebar marah. Dengan sedikit menghela napas, Sari melangkah ke arah motor, mengikuti langkah mamanya yang nampak bersemangat. Saat itu, hari mulai senja. Terselip rasa keraguan di hatinya saat motor sudah menyala. Rumah kakaknya yang berada di desa sebelah membutuhkan waktu yang cukup lama dan melewati area pemakaman yang luas. Sari melenguh saat motor sudah bergerak menjauh rumah, sedangkan Halimah menarik salah satu bibirnya. Ada sesuatu di dalam hatinya. Ia hanya bukan sekedar ingin mencicipi masakan menantunya itu, tapi juga ingin melihat bagaimana keadaan anaknya. Mak, kita pulang saja yuk. Hari mulai gelap, mana jalanan sepi, dan sebentar lagi kita masuk area pemakaman. Sari berulang kali menyentuh tengkuknya, merasakan gelenyar aneh dan bulu kuduknya berdiri saat motor semakin dekat dengan area pemakaman. Sudahlah, tak akan ada apa-apa. Halimah masih ngotot dan menolak pulang. Alhasil, Sari tetap melanjutkan perjalanan mereka meski hati menggerutu kesal. Sari menyipitkan mata saat ia melihat seseorang seperti duduk di pinggir kuburan. Bunyi berisik seperti orang bercakap-cakap terdengar lantang, membuat darah Sari berdesir seketika. Jantungnya bergemuruh kencang. Sari yang didera rasa takut yang teramat sangat tanpa sadar mengegas motornya hingga laju motor sangat kencang. Halimah yang di belakangnya hampir saja terjungkal. Ia tak sigap mencengkeram baju kerja anak perempuannya itu. Sari, jangan ngebut-ngebut, teriak Halimah saat mereka sudah melewati area kuburan. Napas Sari tersengal-sengal. Beberapa kali ia menarik napasnya susah payah. Ia bisa sedikit lega saat telah melewati kuburan. Baru saja Sari ingin menjawab pertanyaan mamanya, mendengar suara lirih bayi yang sedang menangis. Mak, pegangan Mak. Sari kembali tancap gas, karena ia yakin tak mungkin ada bayi di tempat yang penuh dengan pepohonan rindang dan ilalang yang tinggi. Karena di samping komplek pemakaman memang terdapat semak yang cukup luas. Sementara motor Sari yang saat itu melaju dengan kencang membuat seseorang yang memang duduk di depan komplek makam menatapnya heran dan bertanya-tanya. Ia menggaruk kepalanya yang tak gatal melihat tingkah wanita yang bawa motor ugal-ugalan seperti ketakutan. Laki-laki itu lantas bangkit dan masuk ke dalam area makam dan kembali duduk di makam bersama beberapa orang yang berjaga. Mereka duduk sembari menyantap gorengan dan minum kopi mengelilingi kuburan bayi yang baru dimakamkan sore tadi. Semenjak hilangnya mayat bayi yang baru dimakamkan beberapa hari yang lalu, warga selalu berjaga jika ada keluarga mereka yang meninggal dunia. Kasus pencurian mayat belum terungkap dan itu membuat semua orang takut. Banyak yang berspekulasi jika itu diambil binatang buas dan ada juga yang berpikir untuk ilmu hitam. Entahlah,
karena semua masih menjadi misteri yang belum terungkap. Sesampainya di rumah Parni, Sari tak lantas turun. Rasa takut masih menguasai dirinya. Ia terlihat enggan untuk masuk ke kamar ipar yang sudah sejak lama tidak pernah ia singgahi karena dilarang keras oleh mamanya. "Kamu gak turun? Ayo, cepat, ini sudah malam." Halimah menekan suaranya agar Sari mau menurut dan ikut ke dalam. "Mak duluan saja, Sari mau membeli jajan di warung depan untuk anak-anak Bang Gito," sahutnya saat mulai tenang. "Alah, ngapain susah-susah buat beli jajan untuk anak-anak degil seperti mereka?" gerutu Halimah, berniat mencegah anaknya yang hendak bergerak ke warung bersama motornya. "Mak, biar begitu, mereka cucu kamu, Mak. Sadarlah, Mak, sebelum hal buruk terjadi pada Mama." Tanpa menunggu jawaban mamanya, Sari memutar motornya dan melaju dengan kencang menuju warung yang sempat ia lihat sebelum sampai di rumah abang nomor 2-nya itu. Halimah menggeram marah. Merasa Sari tak mengindahkan ucapannya, ia lalu berbalik dan melangkah menuju rumah papan yang sebagian sudah lapuk dan dimakan rayap. Langkahnya terhenti sejenak saat tiba di depan pintu rumah menantunya itu yang amat ia benci. Kalau tidak karena rasa penasaran yang begitu tinggi, ia tak ingin sedikit pun untuk menginjak kaki di rumah gubuk yang penuh dengan debu seperti saat itu. Ia mengetuk pintu dengan kuat, membuat rumah papan itu sedikit bergetar karenanya. Berulang kali ia memanggil si empunya rumah, tak ada sahutan sama sekali. Tapi kemudian ia mengetuk pintu dengan kuat, membuat rumah papan itu sedikit bergetar karenanya. Berulang kali ia memanggil si empunya rumah, tapi tidak ada sahutan. Beberapa detik kemudian terdengar derap langkah mendekati pintu, dengan seseorang serta-merta membuka pintu dengan tergesa. Seraut wajah lelah memakai mukena usang yang sudah terkoyak di beberapa tempat, menatap nanar kedatangan Halimah. Bibirnya bergetar seolah tak percaya sosok yang saat ini berdiri di hadapannya. "Ibu," desisnya. Mari Bu, masuk." Wanita yang tak lain adalah Parni itu segera menyingkir dan menunduk hormat saat mertuanya itu hendak melangkah masuk. Pandangan Halimah mengedar ke segala arah. Rumah kayu bobrok yang membuatnya jijik. Ia tak menyangka bahwa anaknya betah tinggal di tempat kumuh dan hidup susah bersama Parni. "Mana Gito?" Ia menyentak tangannya saat Parni hendak mencium tangan ibu dari suaminya itu. Dengan suara yang tercekat, Parni berusaha menjawab karena ia mendapat perlakuan tak mengenakan. "Ada Bu, di kamar. Baru selesai sholat," ucap Parni. "Anak-anakmu mana?" tanyanya penuh selidik. Matanya tetap memperhatikan setiap inci dari rumah Parni yang membuat ia bergidik jijik. "Mereka biasa tertidur Bu setelah habis maghrib karena tidak ada TV," jawab Parni pelan. "Kalau begitu, aku mau ketemu sama Gito." Tanpa permisi, Halimah melangkah menuju kamar anaknya, sedangkan Parni mengikuti dari belakang. Halimah menatap kasihan anaknya yang saat ini sedang menyuap makannya dengan susah payah. Hanya nasi dan sayur tanpa lauk. Tanpa terasa, air matanya mengalir di ujung matanya. Gito yang sedang menyuap segera menghentikan makannya dan melayangkan senyum pada mamanya yang saat itu masih berdiri mematung di ambang pintu. "Gito, malangnya nasibmu nak, ikut Mamak pulang. Nanti Mak masakin makanan yang layak untukmu." Semarah-marahnya Halimah pada Gito yang lebih memilih pada istrinya yang dari dulu ia tentang. Tetap saja, Halimah tidak tega melihat anak nomor 2-nya itu dalam kondisi kurus dan tak terawat. Parni hanya bisa menghela napas pelan. Dadanya seketika sakit mendengar ucapan ibu mertuanya. Ia sadar memang saat ini suaminya sangat jauh berbeda dengan saat sebelum suaminya sakit. "Kau, Parni, bagaimana cara merawat anakku? Sudah aku bilang, kamu itu hanya pembawa sial." Halimah mengarah jari telunjuknya ke kening Parni, hingga kepala Parni sedikit terdorong ke belakang. Parni hanya bisa mencengkeram mukenanya. Ibu mertua memang selalu berbuat buruk padanya, tapi kali ini perbuatannya sangat menyakitkan. Mama, Gito mengulurkan tangannya ke arah Parni yang hampir saja tersungkur. Beruntung
ia cukup tangkas berpegang pada konsen pintu. Sari yang baru saja datang dan melihat kejadian tak mengenakan itu langsung berlari dan membantu Parni berdiri. Kilat amarah begitu terpancar di mata Sari. Kali ini mamanya sungguh sangat keterlaluan. Kantong berisi jajanan untuk keponakannya terbang begitu saja, terlempar dari tangannya tanpa sadar. Mama ini, meski Mbak Parni tak melawan, Sari rasa mama tak berhak berbuat kasar. Mbak Parni juga menantu, Mak. Anakmu, Mak. Suara Sari menggelegar. Sedikit terhuyung sembari menahan tangis. Parni melepas genggaman tangan si adik ipar dan berlari ke arah kamar anak-anaknya saat mendengar suara si bungsu Tono yang menangis. Sari menatap geram mamanya. Begitupun Kito. Lelaki lumpuh itu hanya mampu menangis menghadapi sikap mamanya yang keterlaluan pada istrinya, yang selama ini banting tulang demi dirinya dan keempat anaknya. Kalian ini bela wanita gak jelas macam Parni, pembawa sial. Ngerti gak kalian? Ucap mamanya Kito. Mak tadi janji datang kemari cuma mau mencicipi gulai daging buatan Mbak Parni. Tapi kenapa malah mama marah begini? Sari kembali mengungkap niat awal mamanya. Halimah hanya terdiam, membungkam mulutnya. Parni yang berada di kamar sebelah membuka telinganya lebar-lebar. Hatinya sedikit bukan kepalang, sembari menepuk pantat Tono pelan agar bocah itu kembali tertidur nyenyak. Tangis Parni pun pecah dalam kebisuan. Hidupnya yang baru saja akan bahagia karena usaha gulai dagingnya yang selalu habis dan mendulang rupiah. Kini ia harus menelan pil pahit akan kehilangan suami, karena pasti ibu mertuanya akan membawa pergi Kito setelah pertengkaran malam itu. Parni pun terisak sembari mencengkeram dadanya yang terasa amat sakit. Ia hanya menunggu momen berikutnya. Ia pasrah. Mungkin memang bahagia tercipta bukan untuknya. Setelah perdebatan panjang dan waktu sudah menuju pukul 10 malam, Halimah akhirnya memutuskan untuk pulang dan berjanji membawa serta anak keduanya, Kito. Setelah itu menyuruh anak pertamanya, Diman, menjemput dan membawa mobilnya. Hati wanita mana yang tak hancur mendengar suaminya akan dibawa pergi jauh darinya. Tapi Halimah beralasan jika tinggal bersamanya, Kito akan lebih terawat dan bisa disembuhkan. Parni hanya bisa pasrah. Tak banyak kata terucap dari mulutnya. Ia larut pada kesedihan yang teramat dalam. Ayo Sari, kita pulang, ajak Halimah dengan suara yang tertekan. Ia sudah jengah berada di rumah kumuh milik menantunya. Gak mau, Mak. Sari gak mau. Trauma lihat kuburan tadi, ucap Sari. Kalau kamu gak mau pulang, Mama pulang dengan siapa? Ucap mamanya. Mama pulang sendiri saja, ujar Sari. Ia berkeras tak ingin pulang malam itu juga. Baik, Mama pulang sendiri, wanita tua itu menjawab enteng. Naik apa, Mak? Tanya Parni yang saat itu memberanikan diri untuk bicara. Alah, tukang ojek banyak, ngapain takut? Sautnya sembari berdiri dan menatap tajam ke arah Sari. Mak, jangan ngayal, Mak, besok saja. Lagi, Sari berusaha menahan mamanya, tapi Halimah tidak peduli. Ia melangkah dengan tergesa tanpa menghiraukan panggilan anak dan menantunya. Sepeninggal Halimah, Sari berniat untuk menumpang ke kamar mandi, sedangkan Parni kembali masuk ke dalam kamar. Pandangan mata Sari mengedar ke segala arah. Dapur milik Parni masih sangat tradisional. Masak pakai tungku dan kayu bakar berhamburan. Sari sempat bergidik ngeri saat matanya tertuju pada pisau besar yang sepertinya bertugas memotong daging. Begitu tajam dan tampak mengerikan. Kemudian Sari pun terlonjak saat bahunya seperti ditepuk seseorang dari belakang. Benar saja, saat Sari menoleh, Parni sudah berada di belakangnya sembari tersenyum simpul. Serta merta Sari memutar tubuhnya dan mendapati Parni sudah berganti pakaian dan memakai sepatu boot. Karung putih sedang ia lipat. Mbak titip anak-anak dulu, Mbak ada urusan, ujarnya. Emangnya Mbak mau kemana? Tanya Sari penasaran. Mbak ada perlu. Pokoknya kamu di rumah saja, jangan kemana-mana. Tidur di kamar anak Mbak saja. Tanpa menunggu jawaban dari Sari, Parni melangkah pasti meninggalkan rumah.
sedangkan Sari dilanda rasa khawatir yang teramat sangat. Bagaimana keadaan mamanya? Mengapa ia melihat Parni amat tenang dan bahagia malam ini? Padahal ia baru saja bertengkar dengan mamanya. Sari yang merasa heran akan tingkah Parni yang mencurigakan, memilih untuk memperhatikan gerak-gerik kakak iparnya itu. Wanita berjilbab lusuh dengan kaos yang sudah bolong-bolong dan celana olahraga itu. Ia ikuti sampai keluar rumah. Tak ada yang mencurigakan, hanya karung putih yang dibawa. Sebenarnya ia mau kemana? Malam-malam membawa karung. Apa mau mencari plastik bekas? Mulung. Sari menggelengkan kepalanya. Tak ingin banyak menaruh curiga. Ia tahu Parni orang baik, tak mungkin berlaku jahat dengan siapapun sampai punggung Parni hilang dari hadapannya. Barulah Sari membalikkan tubuh dan menutup pintu dengan pelan. Hatinya masih dilanda gundah, memikirkan nasib mamanya yang memaksa pulang sendirian. Bukannya Sari tega, tapi ia memang takut untuk kembali lewat kuburan itu. Trauma yang amat mendalam. Rasa haus tiba-tiba menyergap kerongkongannya. Matanya kemudian menelusur ke segala arah. Sudah teramat lama ia tak kembali ke rumah reot yang lantainya masih sebagian tanah. Dindingnya pun bolong-bolong, termakan rayap di bagian bawah, dan pakaian yang menumpuk di sembarang tempat. Sari hanya bisa mengelus dada. Gadis bertubuh ramping dengan mata bulat dan rambut pendek itu kemudian melangkah ke arah dapur, mencari teko air minum. Kembali ludahnya rasa tertahan di kerongkongan saat melihat keadaan dapur yang ia rasa berantakan. Tatapan matanya berhenti pada panci yang belum tercuci. Rasa ngeri tiba-tiba menjalari batinnya. Ya, tulang. Bibirnya bergetar saat mengucap kata yang dilihat matanya. Tulang panjang teronggok di dalam panci yang tersembunyi di bawah meja kayu. Sari mengusap wajahnya kasar. Tulang apa itu? Gumamnya. Ia beringsut mundur dan tubuhnya menyentuh kulkas. Sari pun berbalik dan berniat membuka kulkas yang sebagian sudah digerogoti karat. Rasa hausnya sudah tidak terbendung. Saat ia membuka kulkas, matanya langsung melebar. Bercak darah di dinding kulkas membuat perutnya mual. Gadis bermata bulat itu segera menutup kulkas karena bau anyir sangat menyengat dan menusuk hidungnya. Dan setelah Sari menuju ke kamar mandi,